Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang perusahaan IPO PT Solar LCL Energi Tbk atau bisa dinamakan kedua emiten yaitu Solar, perdagangan aspal, industri pengolahan aspal, dan jasa konstruksi. Oke teman-teman saja, kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang perdagangan aspal, jasa konstruksi, dan industri pengolahan aspal, baik dilakukan oleh perusahaan maupun entitas anak. Jasa konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan maupun entitas anak adalah layanan rekayasa, pengadaan dan konstruksi untuk pembangkitan listrik gas uap dan biomasa, serta jasa konstruksi mekanikal dan elektrikal dan bangunan industri dan perpipaan. Sementara untuk kegiatan usaha industri pengolahan aspal hanya dilakukan oleh entitas anak. Prinsip bisnis perusahaan adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, baik dalam kualitas produk, pemilihan produk, harga yang bersaing, dan ketepatan waktu pengiriman. Sasaran penggunaan produk-produk aspal termasuk turunan dan jasa konstruksi adalah untuk menunjang proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek swasta, sektor energi, serta industri terkait lainnya. Untuk alamat emiten yaitu di Gedung Plaza Simatupang, lantai 6, Jalan TB Simatupang, Komplek IS nomor 01, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.solela.co.id. Nah itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman untuk nama tuh perusahaannya. Nah, dia nih bangun nama tuh jalan aspal teman-teman, pengolahan aspal, tapi anaknya, nah ini contohnya itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 656.250.000 lembar saham dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran rentang dari 100 sampai 110. Dana diperoleh sekitar 65 miliar sampai 72 miliar. Peran awal yaitu di tanggal 16 April sampai 19 April tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 30 April sampai 3 Mei tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 3 Mei tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 7 Mei tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu AI, UOP Kaihinan Sekuritas, masuk ke papan pengembangan. Nah, kalau kita lihat untuk pencatatannya nih hampir sama seperti data ya teman-temannya, dan juga underwriternya sama teman-teman. Nah, nanti kita lihat teman-teman pergerakannya. Oke. Kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 48 miliar akan digunakan untuk peningkatan modal entitas anak. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek ya di situsnya. Ini saya singkat saja. Yang kedua, sisanya akan digunakan untuk sebagai modal kerja perusahaan, yaitu untuk pembelian persediaan aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing, biaya leasing kendaraan operasional, dan gaji karyawan. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kalau kita sih lumayan menarik ya teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya yaitu 20 per saham. Nah, ini saya buat langsung nama tuh MESOP ya teman-temannya itu. Nah, kalau kita lihat sih yang paling banyak adalah PT Energi Hijau Investama, ada juga Solip Terminal Bitumen, PT Asal Raja Persada, ada Muhammad Bahdawi, ada Imam, ada Masyarakat, ada MESOP. Nah, jadi untuk jumlah modal ditetapkan dari secara penuh ke Bursa Efek Indonesia sekitar 3,2 miliar. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pembatasan atas saham sebelum penawaran umum ini teman-teman. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 2 April tahun 2024, pemegang saham yang disebutkan di bawah ini secara sukarela menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham dalam perusahaan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham menjadi efektif. Nah, ini dia teman-teman. Seperti yang kita lihat ada 5 ya teman-temannya. Nah, Energi, Solip, Asah, Muhammad Bahdewi, Imam Bukhari. Nah, mereka nggak boleh nama tuh mengalihkan sahamnya teman-teman.
Berdasarkan surat pernyataan pengendalian dari Muhammad Bahdiwi tertanggal 30 Oktober tahun 2023, selaku pemegang saham pengendali, perusahaan menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atas kepemilikan saham dalam perusahaan yang dimilikinya dan akan tetap menjadi pemegang saham pengendali perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, itu dia teman-teman. Nyata si Muhammad Bahdiwi ini sebagai pengendalinya. Jadi dia nggak boleh menjual atau mengalihkan teman-teman. Itu dia. Nah, jadi kalau kita sudah lihat bahwa dia ini nggak boleh mengalihkan sama sekali untuk sahamnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman untuk struktur kepemilikan grup perusahaannya. Nah, mungkin nggak kelihatan ya teman-temannya. Saya ambil aja di publisnya aja, nggak kelihatan ini sama sekali teman-teman. Nah, ini dia Muhammad Bahdiwi ya. Kalau kita lihat ya, tapi kalau mencet teman-temannya. Nah, tapi kita sudah tahu bahwa untuk pengendalinya itu Muhammad Bahdiwi. Nah, pengendali dan ubonya ini dia. Ini ada strukturnya teman-teman, dan juga ini ada bawahnya ini entitas anaknya itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangannya. Ini dalam jutaan rupiah teman-teman ya. Kita lihat untuk asetnya di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Di tahun 2003 menurun lagi dia. Kalau aset tidak lancar, kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan. Di tahun 2022 juga meningkat juga. Di tahun 2023 meningkat. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2022 meningkat, tapi di tahun 2003 untuk seluruh total asetnya itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, apalagi di tahun 2021 teman. Itu dia. Oke, coba kita lihat untuk utangnya teman. Kita lihat untuk utang jangka pendek dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 menurun untuk utangnya untuk jangka pendek ini. Di tahun 2023 menurun lagi untuk utangnya. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Di tahun 2022 mengalami peningkatan lagi. Lalu di tahun 2023 meningkat lagi dia itu. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 mengalami penurunan. Di tahun 2023 menurun lagi. Jadi untuk total hutangnya dimulai di tahun 2021 dia mengalami penurunan teman-teman. Itu dia. Lalu untuk aktivitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2022 dia mengalami penurunan. Nah, coba kita bandingkan. Di tahun 2022 di bulan Oktober sama di tahun 2023 di bulan Oktober. Ternyata mengalami penurunan itu sangat lumayan juga ya teman-temannya. Nah, dan juga untuk bulan pokoknya pastinya mengalami peningkatan itu. Kita langsung saja ya teman-temannya, yaitu laba periode tahun berjalannya. Nah, kita lihat teman-temannya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 dia mengalami peningkatan juga. Tapi di tahun 2023 kalau kita lihat sampai di bulan Oktober, ternyata dia mengalami penurunan ya teman-teman. Menurunnya itu sangat drastis teman-teman. Mungkin gagal beban pokok pendapatan itu mengalami peningkatan. Itu dia. Jadinya pastinya untuk laba bersihnya tuh sedikit yang dapat dari teman-teman. Itu dia. Nah, jadi di tahun 2023 tuh sedikit banget dia dapatkan profitnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangannya. Ini kita lihat pertumbuhannya teman-teman. Untuk pendapatannya kalau kita dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 menurun, apalagi di tahun 2023. Kita langsung saja untuk laba neto tahun berjalannya. Kalau kita di tahun 2020 ternyata dia minus 780%. Di tahun 2021 dia mengalami peningkatan. Di tahun 2022 lumayan mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 dia menurunnya itu sangat drastis teman-teman, seperti yang kita lihat tadi itu. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen. Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan seterusnya, perusahaan akan membagikan dividen tunai secara cash
kepada pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya yaitu 35% dari laba bersih perusahaan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas serta peraturan perundang-undang pasar modal yang berlaku dan kebijakan perusahaan dalam pembagian dividen tersebut yang akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan itu loh. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di Perpisus di bab 10. Nah, kalau kita lihat sih ternyata dia membagi dividen ya teman-temannya, lumayan juga sih. Artinya di tahun 2025 nanti dia mau bagi dividen itu. Ini kan untuk tahun buku 2024, tapi sebanyak 35% itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke policy solar ini. Untuk di tahun 2022 untuk rentang harga di 100 dan juga 110. Untuk PBP-nya di 100 itu 4,71 kali, untuk di 110 itu 5,19 kali. Untuk poolnya di 100 itu 13,45 kali, untuk di 110 itu 14,79 kali. Untuk BP sama 21,21, untuk delnya juga sama 34,24%, untuk A juga sama 35,05%, untuk EPS 7,44. Untuk jumlah sahamnya di stok option sekitar 3,2 miliar, untuk ekuitas 69 miliar, untuk laba bersih yaitu 24 miliar, untuk total utang itu 23 miliar, untuk market cap di 100 itu 328 miliar, untuk market cap di 110 itu 361 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk policy untuk Solani lumayan menarik ya teman-temannya untuk di tahun 2022. Coba kita lihat di tahun 2023. Oke, coba kita lihat untuk policy solar di tahun 2023 jika disetahunkan. Untuk rentang harganya sama ya, di 100 dan juga 110. Untuk PBP-nya itu 4,59 kali di 100 dan juga di 110 itu 5,05 kali. Untuk poolnya di 100 yaitu 142,37 kali. Untuk di 110 itu 196,61 kali. Untuk BP sama 21,80. Untuk DOL juga sama 21,83%. Untuk lainnya 3,22%. Untuk EPS 0,70. Untuk jumlah saham yang di stok penuh ada sekitar 3,2 miliar. Untuk ekuitas itu 71 miliar. Untuk laba bersihnya itu 2,3 miliar. Untuk total utang itu 15 miliar. Untuk market cap di 100 itu 328 miliar. Untuk market cap di 110 itu 361 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk di tahun 2023 nih gak jauh beda ya teman-temannya untuk policy-nya. Hanya sedikit dia mengalami penurunan teman-teman. Tapi kalau kita lihat sih untuk profitnya nih teman-teman atau laba bersihnya nih, ternyata dia mengalami penurunan di tahun 2023 teman-teman. Jadinya poolnya ini lumayan besar banget teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih masih mending di tahun 2022 dibandingkan di tahun 2023 untuk policy-nya nih menurut saya sih teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham solar dari tahun 2001 ke tahun 2023 mengalami penurunan dari segi pendapatan. Nah, mungkin untuk nama tuh penjualan aspalnya tuh mengalami penurunan ya teman-teman. Itu dia. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja dan juga untuk belanja modal. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham solar adalah AI. Secara histori, yang dikawal AI sering belum pernah ditutup di zona merah. Oke, mari kita lihat dulu ya teman-temannya. Ini untuk di tahun 2023. Kalau kita lihat sih lumayan menarik ya teman-temannya. Jarang ditutup di zona merah. Untuk Bilaja 17%, Suni kuning, GTLA 2 kali ALA, Enkel 4%, LAM 5 kali ALA, Lab 7 kali ALA, Baby 9%, Koka 32%, untuk ayam 1 kali ALA. Nah, jadi kalau kita sih lumayan menarik ya teman-temannya untuk yang itu trade recordnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir di tahun 2024 yaitu aku 1 kali A. Untuk NAS saja bisa 19% ya teman-teman itu. Jadi kalau saya simpulkan untuk track record untuk keyakinan sekuritas A ini lumayan menarik ya teman-teman. Itu dia. Nah, dan juga kalau kita lihat ya teman-temannya nanti akan barengan sama IPO saham data. Yang ngawalnya juga sama teman-teman itu. Yang keempat, IPO saham solar policy cukup menarik. Tapi lihat dari jadwal akan barengan dengan IPO saham data yang akan listing kalau tidak ada tambahan lagi teman-teman. Pastinya tidak menarik listing barengan karena underwriter AI langsung 2 kali ngawal IPO. Nah, ngawalnya nih Dennis dan semua teman-teman, solar dan data. Kecuali kalau misalkan solar ini ada collab ya teman-teman, misalkan sama AZ atau XA. Nah, mungkin dia nanti
salah satunya teman yang ngawal. Mungkin AI ngawal di data dulu, baru pindah ke solar deh teman-teman. Kalau dia sehari mau ngawal ini mungkin agak susah deh teman-teman. Itu dia, kecuali ada collab dia itu. Atau malahan jadwalnya mundur. Misalkan data mundur. Misalkan data tuh besoknya, soalnya hari ini listing, itu dia. Tapi kalau dia misalkan dia listing barang begini, saya belum pernah lihat sih teman-teman, kecuali kalau dia ada collab deh teman-teman. Misalkan dia collab sama siapa, oke lah, pasti bisa listing deh teman. Kalau dia sendirian ini, kemungkinan besar sih jarang banget sih kejadian teman-teman. Itu dia, yang bawa satu ETN yang sama teman-teman kalau underwriternya itu. Yang kelima, IPO saham solar lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek IPC aja. Dilihat dari pendapatan yang turun terus teman-teman. Apalagi untuk sahamnya ini masih kurang cocok sih menurut saya sih teman-teman untuk jangka panjang. Jadi kita bisa memanfaatkan saja untuk momentumnya ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan gak kalah, mungkin saya akan jualan di hari pertama teman-teman untuk solar ini. Karena kalau kita lihat terikut untuk AI ini, dia memang di zona hijau teman-teman rata-rata. Dan juga bisa kalah. Nah mungkin kalau kalah ya bisa kita jual di A atau bisa kita jual untuk selanjutnya teman-teman. Atau kita bisa jual di hijau. Nanti kita lihat untuk pergerakan marketnya teman-teman. Itu dia. Ya tapi kalau soal ini masih agak kurang menarik ya teman-temannya. Masih mending sama data kemarin teman-temannya untuk policy-nya itu. Tapi kemungkinan untuk data jatahnya makin sedikit. Masih mending soal lumayan juga untuk penjatanya nanti. Karena jumlah saham itu lumayan besar dibandingkan untuk data itu. Ya saya harap sih jangan nama itu balangan ya teman-teman itu. Kalau nggak balangan pastinya menarik teman-teman itu. Ya kalau balangan mungkin yang mana nanti si AI mengawal dia teman-teman itu, kecuali ada collab itu aja. Nah menurut teman-teman gimana untuk saham solar ini? Saya kemungkinan akan ikut, tapi lihat dulu ya teman-temannya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham solar ini. Kalau ada tambahan untuk episode finalnya nanti saya update. Kalau tidak ada mungkin saya cukup untuk video ini saja itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.